Apa kabar teman-teman semua, para pendengar setia podcast Charlotte Mason Indonesia? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga bisa menyimak obrolan kita kali ini. Bersama saya, Ayu Primadini, udah ada 2 kawan yang akan meramaikan obrolan kita. Hai, Putri di sini. Senang bisa ikutan meramaikan podcast kembali hari ini. Halo semuanya, saya Maria Sugio. Gak ketinggalan juga dong mau berbagi dalam podcast kali ini. Kalau di episode-episode yang lalu kita kan udah pernah bahas ya tentang kurikulum yang kaya, terus narasi, living books, instrumen pendidikan CM, terus ada juga pendidikan CM untuk anak usia dini. Nah, kali ini kami akan melengkapinya dengan obrolan soal gimana sih memulai pendidikan akademis ala Charlotte Mason itu. Nah, pasti udah banyak nih yang penasaran ya sama tema ini. Oke deh, biar nggak kepanjangan, kita langsung simak aja ya perbincangan kali ini. Teman-teman, tadi tuh kayak yang dibilang Ayu ya, kita sudah sering banget tuh kan membahas filosofi CM dalam podcast-podcast kita sebelumnya. Tapi kalau ngomongin filosofi terus kok rasanya kurang cukup ya, nggak cukup gitu loh. Sebab yang namanya filosofi ini kan ya perlu diejawantahkan dalam bentuk teknis, artinya perlu dipraktikkan dalam keseharian supaya apa yang jadi tujuannya ini bisa tercapai. Ibaratnya mata uang gitu yang filosofis dan teknis ini sebenarnya kan saling bergandengan tangan, nggak bisa dipisahkan. Bener banget itu. Soalnya kan yang tertarik CM ini kebanyakan para homeschooler atau yang mulai tertarik tentang homeschooling gitu ya. Yang dicari pertama kali itu pasti apa nih teknisnya gitu. Kira-kira nih kalau aku menyuarakan suara teman-teman pendengar podcast kita itu pasti pertanyaannya gini. Gimana ya cara belajar akademis dalam metode CM ini? Emang paling banyak ya yang nanya kayak gitu ya. Terus gimana tuh belajarnya gitu kan. Tapi itu masih mending loh daripada yang nanya kan, jadi CM itu sekolahnya di mana gitu. Ada ya yang nanya gitu ya. Ada. Oke ya. Sebenarnya cita-cita CM ini kan tinggi ya. Nah, cita-cita tinggi kan ya biar gimana nggak bisa dicapai kalau hanya difilosofikan aja gitu kan. Mesti dipraktekkan kayak Maria bilang tadi. Jadi praktek ini kan semacam aksi untuk menuju visi itu. Ya biar tepat aksinya mesti selaras ya dengan visi yang mau kita tuju ya. Benar yuk. Jadi sebelum ngomongin soal aksi ini, mestinya kita ingat-ingat lagi ya, apa sih gitu kan yang jadi visi pendidikan CM. Kita tuh tahu kan kalau pendidikan CM itu sangat menekankan agar kita tuh melihat anak sebagai pribadi utuh yang sangat memiliki hasrat untuk mempelajari beragam hal. Nah, kalau ngomongin visi pendidikan CM ini, lalu kita ingat bahwa tujuan akhirnya ini bukan sekedar supaya anak kita jadi orang sukses di masa depan atau supaya anak kita besok dapat pekerjaan yang layak gitu toh. Lebih dari itu, kita itu ingin nanti di ujung jalan pendidikan ini ada manusia-manusia yang berguna bagi dunia, yang sudah terlatih untuk memilih apa yang benar, punya rasa cinta untuk mempelajari beragam hal sehingga bisa memberi kegembiraan untuk dirinya. Pendek kata, kita tuh berharap anak-anak kita tuh besok bertumbuh jadi manusia yang berkarakter luhur. Kalau dalam bahasanya CM tuh magnanimous gitu ya. Nah, kalau kita mengingat visi ini akan jadi kompas gitu loh, yang akan memandu kita menjalani proses akademis bersama anak-anak. Jadi nantinya seluruh proses pendidikan akademis yang akan dijalani bersama anak, ya akan diarahkan menuju ke sana. Tapi banyak loh yang bilang CM ini kayaknya idealis banget sih, ketinggian itu cita-citanya gitu. Padahal kan sebenarnya cita-cita yang tinggi itu memungkinkan ya kalau praktik yang dilakukan juga sejalan. Iya, mungkin banget lah.
CM ngisilahin filosofinya ini dengan working philosophy gitu ya. Jadi ya udah komplit gitu hal-hal yang tinggi tadi dengan work-nya gitu, dengan cara kerjanya gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Putri tadi kan, gimana caranya memulai pendidikan akademis di CM gitu ya. Nah, kalau CM bilang sebelum memulai pendidikan pada anak ini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab orang tua gitu kan. Yang pertama soal mengapa, terus apa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan pertama itu kan mengapa nih? Mengapa anak perlu belajar? Mengapa Put? Coba Put. Ayo tak jawab, semoga jawabannya nggak salah ya. Kayak pertanyaan sekolah ini. Ya, kalau menurutku sih kayak pernyataannya Mbak Maria tadi tuh ya. Kalau aku sih ingin anak-anakku kelak menjadi pribadi yang berkarakter luhur. Ya, Nah, artinya gitu. anak-anak perlu belajar karena dia perlu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang luhur gitu ya. Ya, memang pertanyaan mengapa ini kaitannya dengan tujuan dan hakikat pendidikan ya. Ngomongin kenapa ini ya ngomongin visi. Dan ini perlu diperjelas dulu nih di keluarga masing-masing. Suami istri perlu duduk bareng, ngobrol, pendidikan anaknya ini mau dibawa kemana, kita mau ngapain sih ke depannya, anak-anak mau dibesarkan jadi sosok yang kayak apa. Nah, tujuan akhir ini perlu divisikan secara jelas gitu. Jadi kalau sudah tahu apa yang mau dicapai kan jadi lebih enak ya mau menyusun rencana-rencana untuk mencapai tujuan itu. Ibarat kata nih kayak kita mau jalan-jalan, kita udah tahu kota yang mau kita tuju tuh kemana. Nah, kita tinggal metain aja nih jalan mana yang mau kita tempuh untuk menuju ke situ. Terus prinsip-prinsip apa yang harus kita jadikan pemandu untuk berjalan itu supaya jalannya tuh lebih enak gitu. Misalnya kayak di jalan jangan kebanyakan jajan ya, nanti sakit perut misalnya kan gitu. Untuk menuju visi itu, orang tua kemudian perlu memikirkan soal apa sih yang perlu dipelajari oleh anak. Nah, apa ya soal apa? Terus baru kemudian bagaimana cara mempelajarinya. Nah, pertanyaan apa dan bagaimana ini kaitannya nanti dengan kurikulum dan teknis pelaksanaan dalam proses akademis itu sendiri. Iya, dan karena kita ini kan ngomonginnya dalam konteks pendidikan CM ya, makanya akhirnya nggak bisa lepas dengan 3 instrumen pendidikan CM. Soal pendidikan itu atmosfer, disiplin, dan hidup. Kayaknya kita udah bahas panjang lebar nih ya soal ini dalam podcast-podcast kita yang lalu. Semoga teman-teman pendengar masih ingat ya. Tapi Kalau intinya nggak ingat kalau nanti diputar ulang. iya, tapi intinya kalau kita ngomongin soal 3 instrumen itu, ini kan soal gimana sih orang tua tuh jadi teladan inspiratif untuk anak-anaknya. Lalu gimana sih kita tuh sebagai orang tua melatihkan satu demi satu kebiasaan baik secara konsisten. Jadi ini nanti bisa membentuk karakter anak. Dan juga yang ketiga itu soal bagaimana sih kita tuh nyuplai anak dengan berbagai ide inspiratif. Jadi supaya anak kita itu bisa bertumbuh secara utuh. Intinya itu sih kalau ngomongin 3 instrumen itu tadi. Nah, dalam bukunya yang volume 2 itu Charlotte Mason pernah bilang kalau inti kerja pendidikan itu ada 2. Yang pertama itu formation of habits atau pelatihan kebiasaan baik. Dan yang kedua presentation of ideas atau penyajian ide-ide berharga. Anak itu karakternya itu bisa dibentuk melalui 2 hal ini. Jadi kalau kita nanti ngomongin kurikulum yang akan digunakan dalam proses akademis anak, nantinya akan mencakup 2 hal ini. Yang pertama latihan kebiasaan baik dan penyajian ide-ide hidup. Ini muaranya ya. Jadi kalau ngomongin kurikulum nanti yang harus ada di kurikulum ya 2 ini. Terus aku jadi bertanya-tanya ini. Kalau yang termasuk dalam kurikulum akademis adalah latihan kebiasaan-kebiasaan baik dan penyajian ide-ide hidup, artinya cuma 2 instrumen aja dong Mbak yang dipakai. Lantas kemana nih perginya satu instrumen yang pertama ini? Hilang gitu atau nggak dipakai ini? Iya, nggak ngilang gitulah, Put. Ini tadi kan kita ngomongin soal kurikulum ya. Jadi kurikulum ini kan mencakup 2, tapi bukan berarti peranan kita sebagai orang tua hilang sama sekali. Charlotte Mason kan pernah bilang,
orang tua dan anak ini hendaknya jadi kawan seperjalanan yang menyenangkan dalam proses Cakep. membangun karakter dan mengejar pengetahuan. Mm-mm. Jadi ada dua, menjadi kawan dalam membangun karakter dan mengejar pengetahuan. Makanya kalau tadi dibilang anak itu berlatih berbagai kebiasaan baik, juga menyantap berbagai ide-ide hidup dalam kurikulumnya, idealnya orang tua juga berbuat demikian. Jadi yang namanya kurikulum ini nggak cuma berlaku untuk anak-anak. Dalam proses mendampingi anak akan sangat baik kalau orang tua itu juga ikut terus berlatih kebiasaan baik untuk dirinya sendiri, juga ikut menyantap ide-ide hidup. Jadi nanti di situ orang tua bisa terus bertumbuh ketika nemeni anak itu. Lalu di sisi yang lain sebaliknya, anak itu juga akan melihat, wih, orang tuaku ini ternyata pembelajar gitu kan. Lalu dia akan merasakan semangat ini, menyerap ini, semangat pembelajar ini yang terpancar dari orang tuanya. Perlu dicatat banget tuh untuk orang tua. Berarti nggak sebagai orang tua itu kita terus nggak lantas berleha-leha gitu ngelihat aja itu tuh anak-anak belajar gitu ya. Anak-anaknya belajar orang tuanya santai aja gitu. Anaknya Tapi disuruh emang benar belajar. sih ya. Betul. Karena emang benar ya, yang namanya belajar itu kan nggak pernah ada kata cukup gitu ya. Sebagai manusia, kita ini kan ada hasrat untuk terus bertumbuh gitu ya, sampai nanti kita mati gitu. Lawang makan aja kan ya sampai sebelum kita mati kita masih makan gitu, masih butuh makan gitu. Masa kita kalau udah lulus sekolah terus juga nggak belajar gitu kan? Kebanyakan kan mindset di luar gitu ya. Belajar itu ya sekolah gitu. Jadi kalau udah lulus sekolah ya nggak usah belajar. Iya, betul. Nah, kalau yang kayak gitu itu memulai pendidikan akademis yang anaknya pakai metode CM ini, apa aja sih yang perlu disiapkan oleh para orang tua ini? Kalau untuk nyiapin pendidikan akademis, yang pertama tentu orang tuanya harus paham filosofi CM ya. Ini pasti jawabanku menyebalkan gitu ya, gitu kan. Katanya mau ngomongin teknis, tapi kok ya balik-baliknya filosofi lagi gitu. Tapi soalnya beneran ini penting gitu kan. Sering banyak kasus tuh banyak teman-teman yang pengen nerapin teknis akademis CM tapi gagal gitu nerapin proses akademisnya karena nggak paham filosofinya gitu. Nah, sebenarnya ngomongin filosofi ini bukan sekedar ngomongin alasan kenapa ada praktek tertentu di balik suatu kegiatan gitu kan. Tapi lebih kepada akar pendidikan CM ini apa. Terus atas dasar apa sih metode pendidikan CM ini disusun, gimana sih pandangan CM ini terhadap anak, gimana posisi orang tua, terus filosofi apa yang tidak disetujui oleh Charlotte Mason gitu. Bukan karena pribadi Charlotte Masonnya sendiri ya, tapi karena filosofi itu bertentangan dengan hukum alam gitu, bertentangan dengan visi yang sebenarnya mau kita capai gitu. Jadi hal-hal kayak gitu mendasar ya, dan sebenarnya kan kita udah sering bahas juga kan di episode-episode yang lalu. Tapi memang perlu diinternalisasikan gitu loh supaya bisa sukses menjalankan pendidikan akademisnya. Nah, kalau udah paham filosofinya ini, baru kemudian kita bisa mempelajari alasan di balik kegiatan-kegiatan akademis CM. Why-nya gitu kalau kata orang kan. Jadi nanti kalau praktek orang tua bisa ngerti tuh, kenapa sih kok yang digunakan sebagai bahan pelajaran itu buku-buku living books? Kenapa sih anak harus narasi? Kenapa sih apa sih gagasan di balik aktivitas narasi itu? Terus kebiasaan baik apa yang mau dilatihkan? Terus single reading apa, slow reading apa, kayak gitu-gitu. Sepakat. Jadi nggak sekedar ngasih tumpuan buku-buku living book gitu ya, tapi nggak ngerti filosofinya apa gitu kan. Nah, jadi kita bukan hanya paham why-nya ya, tapi kita juga orang tua sendiri harus merubah pandangan tentang pendidikan itu sendiri. Kayak aku nih misalnya dulu di awal-awal ya mau mulai praktek narasi gitu ya, belum paham bener-bener nih filosofinya gimana gitu. Jadi kalau anakku masih waktu lagi narasi gitu, aku masih suka ngomentarin gitu.
Terus rasanya memang ada yang nggak nyaman antara aku sendiri, kayaknya kok anakku salah terus gitu ya. Terus di anak sendiri ngerasa kok aku juga salah sih gitu. Mau narasi apa aja kayaknya dikomentarin gitu ya. Ada yang salah gitu, tapi apa gitu ya, karena belum paham filosofinya. Terus lama-lama aku sadar sih kalau memang anak itu terlahir sebagai pribadi yang utuh gitu ya, mereka membawa sendiri gitu. Terus setelah cara pandang ini dirubah, akhirnya praktiknya jadi lebih enak gitu. Aku sama dia itu jarang, pas narasi itu jarang eyel-eyelan gitu lah. Itu jadi paham sih, itu kenapa di podcast di awal itu kita banyak ngomongin tentang filosofi gitu. Karena menurutku kalau kita belajar akademisnya CM ini tanpa filosofi dulu, itu pasti perjalanan akademisnya sangat menantang gitu. Banget. Ya karena CM ini bukan sistem ya, CM ini metode gitu. Ini juga bolak-balik ditekankan CM dalam buku-bukunya gitu. Kalau sistem itu kan kesannya kaku gitu, kayak resep lah gitu kan. Situ sistem cara memasak brownies gitu kan misalnya kan. Itu kan harus ada bahannya, ada telur, terigu, coklat, gula gitu. Terus ntar ada cara membuatnya gitu. Gulanya harus dimixer dulu. Terus udah gitu dimasukkan tepung sedikit-sedikit. Habis itu nanti dipanggang sekian derajat. Nah, kan jadi caranya sudah ada baku gitu. Kalau mau bikin brownies yang sukses ya tinggal diikuti aja cara itu gitu. Nah, kalau metode CM ini ya nggak kayak gitu, bukan sistem yang kaku seperti itu. Poin utama metode CM ini justru di filosofi dan prinsipnya gitu. Justru teknis bisa menyesuaikan, fleksibel lah seperti tadi Putri bilang ya. Nah, ketika kita paham filosofi dan prinsipnya, jadi ketika kita ketemu masalah atau kita menghadapi kondisi yang berbeda, kita jadi bisa menimbang sendiri nih mana yang baik, mana yang bisa kita lakukan gitu, tanpa kita ketergantungan saran orang lain gitu. Karena filosofi dan prinsipnya kita udah paham benar. Nah, terus itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, orang tua perlu memilih nih kurikulum CM mana yang pas untuk keluarganya gitu. Dulu kita udah pernah bahas ya kalau kurikulum CM ini banyak banget di online di internet ya. Kita tinggal pilih nih mana yang paling pas untuk keluarga kita. Kalau nggak nemu ya berarti siap-siap merancang kurikulum sendiri. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut kayak gini ya di segmen 2. Nah, terus yang ketiga yang kelihatannya sepele ini sebenarnya adalah gimana kita sosialisasi ke anak gitu. Jadi sebelum mulai fase akademis terstruktur, kita nanti masih sosialisasi ke dia dulu bahwa kita nih mau belajar dengan cara seperti ini gitu. Nanti jam belajarnya seperti ini, kayak gitu-gitu harus kita sosialisasikan dulu ke anak supaya orang tua bisa memenangkan kerjasama anak ya. Oke, aku jadi ingat nih podcast pendidikan CM untuk anak usia dini yang kayaknya Mbak Ellen dan Mbak Lili ya waktu itu yang ngobrol-ngobrol. Sempat nyinggung kalau selama 6 tahun pertama usia anak belum perlu nih mendapatkan pendidikan akademis yang terstruktur. Dengan kata lain nih, berarti pendidikan akademis ala CM itu dimulai sejak anak usia 6 tahun, gitukah? Betul, Bud. Tapi itu usia minimal ya 6 tahun itu. Nantinya boleh lebih besar dari itu, tapi jangan lebih muda dari 6 tahun. Kalau alasannya udah jelas ya, seperti yang sudah disinggung di podcast sebelumnya. Intinya kalau anak usia dini kan sudah punya agendanya sendiri. Jadi kita nggak perlu menjejal agenda kita sebagai orang dewasa dengan menggegas-gegas mereka. Ayo, ini kita udah mulai harus cepat belajar nih, padahal yang sebenarnya butuh kan kita, anak belum waktunya gitu kan. Nah, aku sendiri dulu mulai masa terstruktur dengan anak-anak itu waktu mereka udah usia 7 tahun. Aku merasa waktu itu anak-anakku sudah cukup matang ya, sudah siap pada usia itu, dan itu ternyata sangat membantu memperlancar proses kami memulai fase yang baru ini. Kayaknya udah banyak nih yang nggak sabar pengen tahu gimana sih merancang kurikulum dan menerapkannya dalam proses keseharian. Nah, jangan buru-buru dimatiin ya teman-teman podcastnya. Simak terus obrolan kami dalam segmen setelah ini.
ngomongin soal kurikulum nih, dalam CM kan dikatakan anak perlu memperoleh kurikulum yang kaya. Kayaknya kita dulu udah pernah bahas ya Mbak soal ini. Kita udah pernah bahas secara spesifik ya, kenapa harus kurikulum yang kaya gitu di episode 19. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau yang belum dengar bisa dengar-dengar dulu tuh soal kurikulum yang kaya di episode 19. Intinya sih kalau ngomongin subjek pelajaran, di kurikulum CM ini kan dibagi 3 ya, pengetahuan tentang Tuhan, manusia, dan alam. Pengetahuan tentang Tuhan itu seperti mempelajari dan membaca kitab suci. Kalau aku sih kayak ada tambahan narasi-narasi cerita-cerita nabi gitu. Terus kalau pengetahuan tentang manusia itu biasanya dibagi 2, tentang diri sendiri sama tentang orang lain. Itu contohnya seperti membaca, menulis gitu ya, Bahasa ya. sejarah, betul, bahasa, kewarganegaraan gitulah. Terus sedangkan untuk pengetahuan yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang alam, ini biasanya yang berkaitan sama alam-alam gitu, kayak sains, matematika. Nah, olahraga ini masuknya di sini nih. Handicraft juga ya, kerajinan tangan gitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu diingat adalah subjek-subjek tersebut hanya media ya, media untuk orang tua ngelatihin kebiasaan baik ke anak supaya karakternya terbentuk gitu. Misalnya nih kayak anak belajar matematika, tujuannya bukan supaya dia menang kompetisi, menang olimpiade matematika atau dapat ranking yang bagus gitu. Tapi ya matematika ini kan media yang bagus banget untuk ngelatih kebiasaan anak berpikir sistematis gitu kan. Ngelatih akurasinya dia, kecermatannya dia, ketelitiannya dia kan seperti itu ya. Atau kayak tadi sejarah gitu kan, kita bacain cerita terus kita minta dia narasi gitu kan. Begitu juga mungkin nanti di geografi kayak gitu. Nah, itu kan masalahnya bukan seberapa banyak dia bisa narasiinnya, tapi gimana sebenarnya dari proses itu dia sedang melatih kemampuannya untuk fokus karena dia harus bisa menceritakan hanya dalam sekali dengar gitu. Terus kita juga ngelatih kemampuannya untuk bisa mendengar dengan seksama. Nah, ini kan skill mahal ya kalau di era ini ya. Orang zaman sekarang tuh kebanyakan hanya mau berbicara gitu, mengekspresikan diri gitu. Tapi kan mendengar ini kan sesuatu yang agak sulit gitu hari ini. Iya, betul. Nah, dalam proses akademis CM ini jadinya anak-anak dilatih untuk bisa jadi pendengar juga gitu. Nah, kemudian dari situ kemudian dia berlatih untuk bagaimana caranya dia bisa menyusun kata, baik dalam lisan maupun tulisan gitu kan lewat narasi-narasi itu. Terus kenapa pilihannya harus dengan living books juga alasannya demi pelatihan kebiasaan baik juga gitu kan. Karena living books ini kan tidak menjejalkan pengetahuan ke benak anak ya, tapi lebih kepada mengajak anak untuk berpikir. Nah, ini kan berarti juga pelatihan juga toh gitu. Karena kan berpikir ini juga sebenarnya sebuah kebiasaan yang perlu dilatihkan kan. Iya, iya. Artinya anak-anak CM ini sebenarnya nggak perlu pendidikan karakter secara khusus ya, yang terpisah dari pendidikan akademis gitu loh. Soalnya kan dalam pendidikan akademisnya ya sudah terdapat pembentukan karakter gitu kan. Tapi Mbak, biar teman-teman ini nggak bingung nih, gimana ini ya mulainya gitu ya. Kayaknya kita perlu berbagi cerita kali ya, gimana kita dulu memulai pendidikan akademis dengan metode CM ini. Nah, monggo Mbak Maria bisa dimulai duluan. Oke, dari aku dulu ya. Ini ceritanya pas memulai risatunya anak-anak. Waktu itu aku masih banyak pakai rekomendasi dari kurikulum ambil satu online. Karena waktu itu aku lihat buku-buku yang dipakai AO itu kan bagus-bagus. Ketika bagus itu, ketika aku kenalkan ke anak-anak, ternyata responnya itu antusias gitu loh. Karena bahasanya indah, naratif itu anak-anak tuh seneng gitu loh. Jadi kesan yang tertanam dalam diri mereka itu belajar akademis itu menyenangkan gitu. Kalau anakku yang pertama itu dulu selalu aku ingat sebelum memulai hari itu tanya, hari ini belajar apa Ma? Gitu. Jadi dia tuh senang. Aku pikir wah ini bagus banget sebagai fondasi kan untuk memulai akademis gitu.
Mhm. Lalu lambat laun, aku mulai mengkombinasikan materi-materi yang kupakai. Buku-buku yang kuanggap kurang kontekstual, lalu mulai kuganti dengan buku-buku lokal untuk subjek yang sama. Ya bongkar pasang gitulah. Tapi sebenarnya bongkar pasang materi ini nggak jadi sulit. Kan aku udah punya panduan ya, ragam ide yang perlu diberikan ke anak, lalu buku-buku apa yang bisa aku gunakan itu seperti apa, aku sudah paham gitu loh. Mhm. Meskipun kalau akhirnya aku pilih buku-buku sendiri, ya memang ada resiko sih trial error gitu kan. Aku baca dulu, aku pilih-pilih mana nih yang paling menarik, mana yang terbaik nih yang bisa aku berikan ke anakku. Tapi intinya aku nggak merasa takut-takut gitu ketika mix dan match antara kurikulum AO dengan kurikulum lokal. Karena udah memulai dengan kurikulum AO itu ya, Mar, ya? Heeh, dan aku pikir kan, buku-bukunya bagus gitu kan, nggak apa, asal nggak apa, tetap kontekstual sih tetap aku berikan gitu ke anak. Hanya hal-hal tertentu yang misalnya subjek-subjek yang hubungannya dengan keindonesiaan gitu kan nggak ada. Mhm Itu mhm. aku ganti dengan kurikulum lokal, misalnya soal geografi, sejarah, literatur juga aku banyak masukin tambahin dengan literatur lokal. Tapi yang apa, sastra-sastra klasik yang kupikir bagus dan sayang nih kalau dilewatkan sama anak-anak, tetap aku kasih ke mereka gitu. Mmm. Nah, kalau aku justru kebalikannya Maria ya gitu. Kalau aku dulu kayaknya pertama kali lihat kurikulum Ambleside online itu AO ya, eee, malah merasanya, "Wah, ini kayaknya banyak banget ya bukunya," gitu. Terus udah gitu jadwalnya, ya ampun kayak gini aku jadi terintimidasi gitu melihat jadwalnya tuh kayaknya pusing banget gitu kan. Nah, terus udah gitu aku juga melihat bahwa AO ini kok kayaknya barat banget ya gitu. Terus Mhm. aku melihat juga, oh ini kayaknya sebenarnya ini kan targetnya untuk orang-orang di, sana ya di barat itu Mhm. ya, Amerika, Mhm. Inggris gitu kan. Amerika sih AO ya. Nah, terus, aku lihat dia banyak fokus juga dengan sejarah bangsanya dia gitu kan. Mmm, mhm. Jadi pertama-tama anak kelas 1 itu dikenalkan dengan George Washington gitu kan, Mhm bapak bapak mhm. bangsanya dia gitu misalnya. Oh berarti kan ada penekanan di gimana caranya anak tertanam semangat mengenal, tokoh-tokoh bangsanya dulu gitu kan. Mhm. Nah itu akhirnya aku berpikir nih kayaknya memang permulaannya harus yang lokal dulu deh gitu. Mmm. Nah kalau aku justru mikirnya akhirnya, awalnya itu aku, trial and error dengan buku-buku lokal duluan gitu. Mhm. Baru ketika udah paham sedikit anak-anak udah baca sedikit-sedikit ya tentang yang lokal-lokal ini, baru kemudian aku banyak mix and match dari buku-buku AO gitu. Jadi aku Kebalik berarti ya, Yu, ya? mhm mhm. Jadi aku bukannya nggak pakai buku AO sama sekali sih, karena kan buku-buku rekomendasinya Ambleside online itu kan bagus-bagus banget ya gitu. Mmm. Jadi tetap kupakai buku-bukunya, tapi aku comot, secara random gitu loh Mhm kalau mhm mhm. jadi aku nggak mengikuti jadwal yang di AO itu, tapi aku comot secara random gitu. Jadi Mhm. misalnya bisa jadi, 50 famous story retold itu kan di situ year 1 ya, kelas 1. Mhm, Nah, betul. waktu itu anakku yang pertama aku pakein itu di kelas 2 gitu misalnya gitu. Mmm. Tapi itu kan kalau dalam soal materi ya gitu. Kalau Mhm mhm. dalam soal jadwal biasanya kamu ngikutin plek AO nggak, Mar? Aku cuma ikuti prinsip garis besarnya sih, kalau lihat jadwalnya AO itu kan kelihatan ya ada mata-mata pelajaran yang diberikan ke anak setiap hari, lalu ada yang mingguan gitu. Aku pakai prinsipnya, jadi aku pilih mata pelajaran apa yang anak tuh belajar setiap hari, tapi nggak semuanya kan setiap hari, jadi ada beberapa mata pelajaran yang hanya mingguan. Nah, prinsip itu sih yang aku pakai, Mmm, gitu. mhm. Ya Sama kalau ya, Yuk? heeh, kalau aku juga sama sih kalau dalam soal itu, dalam setahun itu kan aku bagi jadi 4 term gitu kalau aku gitu, AO Oh, juga 4 gitu term ya? ya? Heeh, 3 kalau AO term sih 3 kalau ya? di 3, jadi satu term tuh tiga bulan. Iya, heeh, kalau aku lebih Mhm pendek sih, 1 term jadi mhm. sekitar 2,5 bulan gitulah. Mmm. Jadi aku bikin lebih pendek gitu. Kenapa aku pilih lebih pendek, karena aku, eee, dulu ngerasanya waktu awal-awal mulai akademis CM ini, aku tipikal yang, ya udahlah pokoknya nyebur aja gitu kan ya maksudnya. Artinya, Heeh. pengetahuanku juga waktu baru mulai ya belum banyak-banyak banget ya. Mmm. Apalagi
zaman dulu kan nggak ada workshop pendidikan akademis gitu ya, gitu. Betul. Terus belum ada yang mulai akademis CM gitu. Jadi modalku ya belajar dari blog, dari buku CM gitu, blog-blognya CMers luar gitu kan. Nah, jadi aku bikin lebih pendek supaya aku bisa lebih mudah mengevaluasinya gitu. Jadi kalau aku bikin 2 bulan, nanti kan setelah 2 bulan itu aku berhenti, aku ada term break, terus aku lihat, oh 2 bulan ini yang kurang apa ya gitu. 2 bulan ini salahku di mana ya gitu. Terus aku baca-baca lagi, belajar-belajar lagi gitu kan. Nah, dari situ aku bisa menyusun rencana baru lagi gitu. Ya, jadi gitu sih ya, artinya sebenarnya kalau teman-teman suka banyak yang takut juga kan nih, takut memulai akademis CM nih, takut salah gitu ya. Kalau pesan aku sih ya, aku juga dulu banyak salah kok gitu, aku mengakui gitu, aku dulu banyak melakukan kesalahan juga gitu. Tapi ya yang penting emang harus dicoba aja sih, karena kan Betul. filosofi ini ya memang harus dipraktekkan. Dan kadang-kadang dalam praktek kita ada kesalahan dan itu wajar gitu, selama kita emang mau terus belajar dan mau refleksi lagi. Betul. Kalau proses evaluasinya sendiri gimana tuh Yuk, prosesnya di dirimu? Aku ini sih evaluasi cara mereka belajar gitu kan. Udah sesuai belum dengan habit-habit yang mau aku tanamin gitu. Misalnya fokusnya udah bagus belum nih gitu. Terus perfect execution-nya, kebiasaan untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkinnya udah ada belum gitu. Jadi aku evaluasi habitnya gitu. Terus aku evaluasi jam. Nah, itu paling penting tuh. Jam belajar itu tuh udah tepat belum tuh Oh, belajar jam segitu. iya. Terus juga sama ini ya, sama aku ngatur waktu dengan kegiatan rumah tangga itu yang paling aku evaluasikan gitu. Nah, penting itu, Mbak. Nah, betul. Karena kan kadang-kadang kita pengen nemenin tapi kita masih pengen masak gitu kan. Nah, berarti kan Iya. proses itu perlu dievaluasi terus gimana menemukan ritme yang pas gitu kan gitu. Betul. Berarti sama ya, aku juga gitu ternyata. Kalau evaluasi anak-anak sih di AO kan sudah ada contoh-contoh soal ya. Ya, Nah, kita betul. ngikutin itu tapi dengan buku yang kita pakai gitu ya. Ya, betul. Putri. Putri gimana Put? Nah, kalau aku sih mau ngaku dulu deh. Aku dulu termasuk yang suka ikut-ikutan gitu. Gimana tuh ikut-ikutan? Iya, lihat Mbak Ellen, lihat Mbak Maria ngapain, aku ikut. Lihat Mbak Ayu, Mbak Lili ngapain, aku ikut gitu ya. Tapi lama-lama kalau dipikir-pikir kok capek sendiri ya ngikutin sana sini gitu. Kayaknya keluarga kita harus menemukan formula yang pas gitu, yang paling ya tadi yang menyesuaikan waktunya, yang menyesuaikan sama anak, semuanya lah gitu. Sampai akhirnya ketemu nih formula yang pas. Jadi kalau di keluarga kami praktik akademisnya ya tinggal menurunkan 3 pengetahuan tadi gitu. Misalkan ya sehari anak-anak kelas itu terdiri dari 3 komponen tadi yang sebelumnya sudah aku sebutin gitu. Nggak harus satu sesi sekaligus karena biasanya kalau misalkan pengetahuan tentang Tuhan gitu ya bisa sekalian habis setelah sholat maghrib kalau di aku bisa ngaji terus narasi cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita yang ada di Al-Quran gitu ya. Nah di sini karena waktunya setelah sholat gitu biasanya aku sama bapaknya ikut-ikutan narasi gitu supaya seru aja gitu, gantian gitu narasinya muter gitu. Terus kalau pengetahuan tentang manusia dan alam ini biasanya memang ada sesi kelas khusus sih rutin setiap hari gitu ya. Atau bisa dimasukin juga waktu jam naturwalk. Jadi sekalian gitu Mbak, nggak harus ada sesi khusus gitu. Jadi waktunya tuh bisa ya ada waktu buat kelas, ada waktu buat mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Jadi kalau di aku sih prinsipnya pelajaran-pelajaran tadi, subjek pelajaran tadi itu nggak hanya sekedar checklist gitu loh, tapi tahu ini buat apa gitu. Jadi semuanya tuh menikmati. Kalau aku sih gitu. Jadi dalam sehari ada pengetahuan tentang Tuhan, ada pengetahuan tentang manusia, ada pengetahuan tentang alam gitu ya Put, baginya gitu ya. Iya, betul. Kalau aku sih gitu. Ini baru kita bertiga aja udah beda-beda ya.
dalam urusan teknis gini ya. Kalau Mm-mm. ketemu teman praktisi CM yang lain, barangkali ya bisa beda lagi kan ceritanya. Macam-macam ya. Tapi intinya biar beda-beda gini sebenarnya nggak ada ya yang lebih benar atau lebih salah. Kan prinsip yang kita gunakan sebenarnya sama. Makanya tepat banget sih yang tadi disampaikan oleh Ayu, jangan takut salah gitu loh kalau memulai. Kan ini penyakit kita ya, kita tuh sering takut memulai karena kita tuh nggak percaya diri gitu. Padahal ya salah itu juga bagian dari proses belajar gitu kan. Tapi gini loh Mbak, subjek yang dipelajari anak CM itu kan ya banyak gitu ya. Kalau orang lihat nih sekilas nih, waduh, pasti rasanya terintimidasi deh. Lalu kemudian terus mikir, ini sebanyak ini gimana jalaninnya gitu ya. Nah, tips-tipsnya apa nih yang perlu diketahui dan dipegang sebagai orang tua untuk nggak keder duluan gitu, nggak takut duluan untuk menjalani akademis ala CM ini. Kalau yang dibayangin cara belajar model anak sekolahan, borongan sehari langsung banyak, lalu sehari anak belajar satu subjek itu panjang gitu ya, wajar sih Put kalau akhirnya muncul perasaan kayak gitu. Maka kalau pengen nggak berat duluan memang ada hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama itu start small aja gitu. Kita mulai dengan langkah-langkah kecil tapi betul. Yang penting itu fondasinya. Fondasi anak ini harus solid. Jadi aku ingat ya awal-awal memulai fase terstruktur untuk anakku yang kecil itu, dia itu setengah jam paling lama 40 menit lah. Itu sehari sudah cukup. Itu sudah semua subjek dia belajar. Jadi nggak sampai 1 jam. Dia udah latihan baca, nulis, matematika, narasi juga. Aku bacakan cerita setiap hari itu bacaan bebas. Nah, kok pertanyaan kok bisa ya? Yaitu karena kami menggunakan prinsip short lessons atau durasi pendek. Jadi satu subjek pelajaran tuh pendek-pendek aja. Waktu mulai itu dulu paling per subjek tuh antara 5 sampai 10 menit itu udah lama gitu. Jadi karena pendek itu anak nggak sempet itu ngeluh bosen, nggak sempat bilang capek, nggak sempat ngelamun lah gitu. Dan emang tujuan dari durasi pendek ini kan memang memastikan ya supaya anak itu bisa tetap fokus sepanjang sesi pelajaran. Kalau kembali kita ingat kan dalam pendidikan CM setiap momen itu kan kesempatan untuk melakukan kebiasaan baik, ya termasuk sesi akademis ini. Oke. Berarti metode CM ini memang pas banget ya mengimbangi banyaknya materi pelajaran dengan pendekatan yang bertahap dan lemah lembut. Makanya ada istilah a gentle art of learning gitu ya. Mestinya kalau kita paham istilah ini, filosofi ini, kita itu nggak perlu ya ngerasa terintimidasi ngelihat Mbak Maria ngapain, Mbak Ayu ngapain gitu ya. Mestinya nggak perlu tuh terintimidasi sama yang kayak gitu. Karena harusnya kita juga nggak perlu mumet gitu kalau waduh ngelihat si ini kok jadwalnya luar biasa banget ini ya, banyak banget ini. Wah, kita nggak perlu kayak gitu kalau udah tahu prinsipnya ya. Karena kan fokus kita harusnya ke anak kita sendiri ya, ke keluarga kita sendiri gitu. Jadi pendidikan itu kan bukan kompetisi ya. Ini masalahnya kita itu terbiasa dalam pendidikan sama dengan kompetisi gitu kan. Jadinya kalau lihat, wah itu anaknya Maria udah bisa apa? Aku pengen dong, masa anakku belum bisa sih kayak gitu. Terus anaknya siapa lagi udah bisa baca tapi anakku belum bisa. Waduh, ini gimana nih gitu. Wah, anaknya Putri udah baca bukunya 10 gitu. Anakku term ini buku 1 aja nggak selesai gitu kan. Jadi kayaknya aduh gitu, capek banget kalau pendidikan itu harus dikompetisikan gitu kan. Iya, Padahal kan betul. ya pendidikan itu bukan kompetisi gitu. Tujuan akhir kita adalah gimana anak-anak ini bertumbuh jadi pribadi yang luhur gitu. Karena tujuan akhirnya karakter, jadi yang kita mesti perhatikan dengan cermat adalah perkembangan karakter mereka itu kan. Justru kalau kita ngegas mereka dengan apa yang kita lihat di sebelah, di rumput tetangga gitu kan, jadinya ya nanti malah mematikan karakter mereka sendiri gitu. Dan ini nggak sehat banget kan jadinya kan. Iya.
Selain tadi kan Maria udah nyebut ini kan start small ya, ada satu poin lagi yang sering banget disebut-sebut dalam Gentle Art of Learning ini itu adalah less is more gitu ya istilahnya ya. Nah, jadi katanya sebenarnya kalau lebih sedikit itu lebih baik gitu katanya gitu. Jadi istilahnya bukannya berarti harus sesedikit mungkin ya gitu, tapi artinya ketika kita bisa menerapkan sesuatu pelajaran atau satu buku gitu baru bisa sedikit, tapi kita bisa menerapkannya dengan sepenuh hati. Nah, itu lebih baik daripada kita memaksakan banyak gitu, semua mata pelajaran, semua buku harus dikasih gitu, tapi kita terus ngejalaninnya terengah-engah gitu. Kita ngerasa terbebani, kita capek sendiri gitu kan. Padahal kenapa kita sampai menjalani segitu banyak, kalau diurut-urut gitu, motivasinya apa tuh ternyata karena takut ketinggalan dari teman lain yang pakai CM-nya. Itu kan jadi nggak sehat gitu. Jadi more is less gitu jadinya kan. Padahal ya Perlu dicatat tuh sama teman-teman. Iya, memang harus bertahap banget lah ya. Artinya jangan lupa bahwa subjek pendidikan ini kan anak-anak kita. Bahkan jangankan membandingkan anak kita dengan anak orang lain, antara kalau kita punya 2 anak gitu aja ya, anak pertama dengan anak kedua aja bisa jadi kecepatannya kan beda ya beda tuh. banget ya. Kalau aku ingat dulu tuh anakku yang sulung yang besar itu ketika year 1 udah tengah-tengah gitu dia sudah nulis, menyalin tuh lancar lah beberapa kalimat gitu. Anakku sampai yang kedua tuh sampai akhir mau selesai year 1 pun tuh masih nulis huruf dan aku telateni dan aku biarkan gitu karena aku sadar kan tiap anak itu unik gitu. Kecepatannya beda-beda. Namanya juga manusia ya, bukan mesin yang bisa kita program semau-mau kita gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita berpegang pada hal ini, mestinya tahapan pembelajaran itu ya kita sesuaikan dengan anak kita sendiri. Nggak perlu bingung dengan umur atau ngelihat waktu gitu, kejar-kejaran gitu. Sebab kalau dalam pendidikan yang seperti ini, kecepatan itu kan bukan prioritas ya. Kalau memang melihat pemahaman anaknya belum kokoh, kebiasaan baiknya ada yang belum dikuasai, mundur pun nggak jadi masalah. Yes, betul. Jadi kita berangkatnya dari realitas anak. Lalu dari situ kita mulai bergerak maju setahap menuju visi yang ingin kita raih. Kalau anaknya sudah siap, kurikulumnya yang kayak mau seperti apapun dia siap kok menerima, kan gitu toh. Nah, itu balik lagi ke prinsip pertama CM ya, children are born person gitu ya. Iya, balik lagi akhirnya. Memang buntut-buntutnya balik-baliknya ke prinsip-prinsip CM lagi ya. Iya, salah satu quote favoritku yang selalu kupakai juga nih kalau berbagi soal akademis CM ini itu yang ini loh, yang pertanyaannya bukanlah seberapa banyak dia tahu ketika anak-anak muda itu selesai dengan pelajaran akademisnya ya, tetapi seberapa besar dia peduli, seberapa besar ruangan tempat dia mampu menginjakkan kaki di dalamnya gitu kan, seberapa penuh kehidupan yang dia miliki gitu. Artinya kan ini poin penting yang mesti kita jadikan acuan ya. Meski akademis CM ini belajar banyak sekali pengetahuan, terus belajar banyak sekali buku, tapi kita mesti ingat kalau tujuannya bukan untuk banyak-banyakan pengetahuan, bukan untuk banyak-banyakan buku gitu kan, berapa banyak buku yang udah dibaca gitu, tapi gimana dari pengetahuan yang dimiliki itu berhasil memantik anak untuk menumbuhkan rasa kepedulian mereka gitu, supaya bisa berkontribusi pada masyarakat, pada lingkungannya gitu kan. Karena kan balik lagi ke tujuannya itu ya, bahwa anak ini kan titipan masyarakat, titipan Tuhan gitu. Jadi percuma aja gitu kalau misalnya mereka banyak pengetahuannya, buku yang dibaca fasih banget gitu, tapi ternyata tumbuhnya jadi anak-anak yang hanya mementingkan diri sendiri gitu. Terus aku pernah baca ya satu blog pendiri Ambleside Online, aku lupa gitu siapanya itu. Entah itu Karen Glass atau Leslie Laurio gitu. Nah, mereka ini kan udah oma-oma ya gitu kan. Mereka udah veteran gitu ya. Veteran gitu. Dulunya didik anak-anak pakai CM, tapi anak-anak mereka sekarang udah pada punya anak gitu. Jadi udah punya cucu gitu mereka. Terus di blog itu dia cerita gitu. Dia suka ditanya orang, apa sih yang paling diingat anak-anak dari masa-masa akademis mereka dulu gitu. Terus mereka bilang kalau misalnya
yang anak-anak ingat itu bukan materinya, bukan bukunya gitu. Walaupun mereka juga ingat sih sama materi dan bukunya, tapi bukan itu poin utama yang diingat anak-anak gitu. Karena kadang-kadang kalau materi, kalau buku ada poin-poin yang mungkin mereka lupa gitu kan. Seperti itu. Tapi poin yang paling diingat anak-anak itu adalah justru gimana atmosfer yang tercipta dari orang tua itu sendiri gitu. Gimana orang tua mereka tuh menemani proses mereka belajar tuh dengan gentle, dengan bertahap tapi pasti yang kayak Maria bilang tadi gitu kan. Bukan dengan beban gitu jadinya. Bukan demi kelihatan keren tapi gimana orang tuanya tuh fokus sama visinya. Jadi kebayangkan kalau misalnya yang kita kejar itu hanya materinya, jadi kan yang ada anak terbebani karena kita juga merasa terbebani gitu kan. Jadinya atmosfer yang tercipta jadi nggak enak gitu kan rasanya kan. Iya betul. Makanya. Jadi ya ini poin penting banget ya supaya kita slow down aja teman-teman yang pada mau pakai akademis CM ini, kita pegangan sama visinya sambil terus praktek dengan gentle. Gitu ya. Oke, demikian ya teman-teman pembahasan kita hari ini tentang gimana memulai proses belajar terstruktur, belajar akademis ya di metode Charlotte Mason. Mudah-mudahan teman-teman yang selama ini masih takut-takut ya, masih bingung gimana memasuki fase belajar terstruktur di akademis CM ini, jadi dapat gambaran ya gimana harus memulai. Terus buat teman-teman yang sudah mulai juga bisa semakin dikuatkan dengan bahasan-bahasan yang kita bahas hari ini. Tapi kita juga suka dapat pertanyaan nih gitu. Itu kan kalau buat yang anaknya homeschooling gitu ya, Marput ya, suka banyak pertanyaan kayak Betul. gitu. Nah, tapi kalau buat yang anak sekolah gimana nih gitu kan, pasti banyak yang penasaran nih. Nah, teman-teman harus nunggu episode berikutnya. Karena di episode berikutnya aku mau ngajakin ngobrol nih 2 orang teman yang anak-anaknya sekolah tapi masih menerapkan metode CM. Menarik nih. Nah, itu gimana tuh ya menerapkannya gitu. Nah, kita ketemu lagi ya teman-teman di episode berikutnya. Semoga semuanya terus dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bisa ketemu lagi minggu depan. Kita ngobrol-ngobrol seru lagi soal pendidikan Charlotte Mason. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Kami pamit dulu, undur diri dulu. Saya Ayu, juga Maria dan Putri tadi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.